Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Oke, kita mulai pelajaran matematika kita dengan materi pertama adalah matematika keuangan. Nah, matematika keuangan ini terbagi jadi 4 subbab lagi. Yang pertama bunga tunggal dan bunga majemuk, yang kedua rente, ketiga anuitas, keempat penyusutan nilai barang. Kita langsung bahas materi kita yang pertama, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga ini adalah tambahan, nilai tambahan, uang tambahan, pokoknya ditambah lah, dari pinjaman atau simpanan yang kita ambil di akhir periode yang telah disepakati. Jadi kalau misalnya kita ambil pinjaman 10.000, dia bilang bunganya 2.000 per bulan, maka setiap akhir bulan uang kita atau pinjaman kita bertambah 2.000. Misalnya kita nabung di bank 1 juta, bunganya per tahun, maka setiap akhir tahun uang kita bertambah. Nah, bunga dalam bentuk uang atau rupiah di sini dinamakan bunga tetap. Tapi kalau bunga dalam bentuk persen dinamakan suku bunga. Jadi kalau dia bunga aja, ini jawabannya dalam bentuk rupiah. Misalnya bunganya berapa? 20.000, 30.000, 40.000. Tapi kalau dia suku bunga, jawabannya dalam bentuk persen. Suku bunganya berapa? 2%, 4%, 8%, dan seterusnya. Langsung ke contoh aja. Wulan meminjam uang dari koperasi sebesar 1 juta. Setelah 1 bulan, maka di sini periodenya adalah 1 bulan. Setelah 1 bulan, maka Wulan mengembalikan modal dan bunganya menjadi 1.020.000. Tentukan besar suku bunga yang diberikan koperasi. Oke, dari soal kita dapat bahwasannya bunganya sebulan adalah 20.000. Karena dari 1 juta bertambah 20.000 jadi 1.020.000. Yang ditanya adalah suku bunga atau bentuk persennya. Tinggal masukkan ke rumus yang awal. Bunganya tadi 20.000 per pinjaman awalnya tadi adalah 1 juta, kita kalikan 100%. Dapatlah jawabannya 2%. Nomor 2, Andi menyimpan uang di bank sebesar 500.000. Bank memberikan bunga 1,5% per bulan. Jika ada biaya administrasi 1.000 yang harus dibayar setiap bulan, berapa uang Andi pada akhir bulan? Nah, berdasarkan rumus awal kita, suku bunga sama dengan bunga dibagi pinjaman awal dikali 100%. Maka kalau yang ditanya bunganya, jawabannya adalah suku bunga dikali pinjaman awal. Jadi, tinggal kita masukkan suku bunganya 1,5% dikali pinjaman awal atau simpanan awal sama aja, itu 500.000. Oke, 1,5% itu kalau diubah ke pecahan jadi 1,5 per 100. Ini harusnya tidak perlu Ibu ulang. Kemudian kita kalikan 500.000. Jawabannya 7.500. Jadi bunganya setiap bulan 7.500. Nah, uang Andi pada akhir bulan adalah simpanan awalnya kita tambahkan bunganya 7.500. Jangan lupa kurangkan administrasinya 1.000. Maka hasil uangnya pada akhir bulan adalah 506.500. Oke, kita masuk pelajaran dengan rumus yang sama tapi namanya berbeda. Kenapa namanya berbeda? Karena di sini tidak pakai bunga, tapi pakai untung, harga jual, harga beli, dan seterusnya. Oke, harga jual suatu barang adalah 5.980.000. Jika barang dijual dengan untung 15%, tentukan untung dan harga belinya. Harga jual itu sudah pasti harga beli ditambah untung. Kalau kita jual barang, berapa modal kita?
kita beli, kita masukkan untung yang kita mau, segitulah kita jual kan? Maka harga jual adalah harga beli ditambah untung. Di mana untung ini adalah persennya kali harga beli. Nah, jadi kita masukkan harga jual sama dengan harga beli ditambah untungnya tadi kita ubah kemari. Jadi ditambah 15% dikali harga beli. Kemudian harga jualnya 5.980 sama dengan harga beli ini masih mau dicari ditambah 15% itu 15 per 100 kali harga beli. Nah, ini kan bentuk pecahan. Kita bentuk pecahan, kita selesaikan. Jadi penyebutnya adalah 100. Maka yang di atas jadi 100 harga beli ditambah 15 harga beli. Kemudian 5.980.000 sama dengan 115 harga beli di per 100. Oke, ini pindah ruas. Pembagian pindah ruas jadi kali. Perkalian pindah ruas ke bawah jadi bagi. Dapatlah harga belinya 5.200.000. Nah, untungnya berapa? Untungnya adalah selisih. Selisih dari harga jual kamu dikurangi harga beli atau modal kamu tadi. Maka untungnya adalah 780.000. Jadi ini adalah pelajaran SMP ya. Kemudian berikutnya lagi contoh keempat. Harga barang setelah diskon. Jadi kalau barang sudah didiskon berarti harganya jadi makin murah. Harga barang setelah didiskon adalah 492.800. Jika besar diskonnya 23%, tentukan besar diskon, ini maksudnya rupiahnya, berapa rupiah dia diskon, dan harga sebelum diskon. Jadi di sini harga setelah diskon itu pasti harga sebelum diskon dikurangi diskonnya. Nah, diskon itu adalah persennya dikali harga sebelum diskon. Sama seperti yang di atas juga tadi. Harga telah diskon berarti harga belum diskon dikurang diskon. Ibu masukkan juga tadi pengertiannya. Diskon adalah persen dikali harga belum diskon. Oke. Jadikan juga persamaan pecahan tadi seperti di atas. Kemudian kita selesaikan. Pindah ruas, maka dapat harga belum diskon adalah 640.000. Nah, diskonnya berapa? Berarti harga sebelum diskon dikurangi harga setelah diskon. Dapatlah diskonnya 147.200.